Shalom, puji Tuhan, kita bersyukur kita sudah ada di minggu ketiga dan mengawali minggu ketiga ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terpujilah namamu karena pada hari ini lagi Engkau beri kami kesempatan boleh memasuki minggu ketiga dan memulai lagi kami akan merenungkan firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami ya Roh Kudus supaya kami mengerti dan kami menjadi pelaku firman-Mu yang setia. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil di dalam Yohanes 1 ayat 4. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Tema kita di dalam Dia atau di dalam Yesus ada hidup. Ada 3 kerangka acuan yang akan kita renungkan bersama. Yang pertama, mengapa hidup itu ada di dalam Dia atau di dalam Yesus. Yang kedua, hidup seperti apakah yang ada di dalam Dia atau di dalam Yesus. Dan yang ketiga, siapakah yang memperoleh hidup itu yang ada di dalam Dia. Itu 3 hal yang tentu menjadi acuan renungan kita hari ini. Yang pertama, mengapa hidup itu ada di dalam Dia atau di dalam Yesus. Jawabannya adalah karena Dia, Yesus itu adalah Sang Firman, Sang kehidupan itu sendiri. Dan Dialah Allah. Dalam ayat 1-2 dalam Yohanes pasal 1, di sana dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Jadi bahwa sang firman itu sungguh keluar dari sang Bapa yang menjadi perkataan Allah. Dan itulah yang kita sungguh-sungguh yakini bahwa Dia sang perkataan dan firman itu Dia sungguh adalah Yesus karena di ayat 14 berkata bahwa firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Nah, jadi jelas bahwa mengapa hidup itu ada di dalam Yesus, karena firman itu, sang perkataan itu, itulah Yesus yang sungguh telah menjadi manusia. Dan Dialah yang menyatakan juga bahwa Dialah sang kehidupan. Dia berkali-kali mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Akulah roti hidup. Akulah air hidup. Akulah Alfa dan Omega. Akulah yang awal dan yang akhir. Jadi saudara jelas bahwa mengapa hidup itu ada dalam Dia, dalam Yesus. Karena Dialah sang kehidupan itu sendiri, yang adalah sang ada itu sendiri. Dia yang menyebabkan segala sesuatu. Nah, itu sebabnya kita sungguh bersyukur. Karena kita punya Allah yang hidup. Itulah Yesus Kristus Tuhan. Nah, pertanyaan berikut, seperti apakah hidup di dalam Dia? Atau hidup yang bagaimana hidup di dalam Dia? Yang pertama, kita melihat pada waktu penciptaan, Dia menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Kalau dikatakan bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Jadi artinya masih kosong. Itu berarti ada sebuah karya ex nihilo, dari yang tidak ada dijadikan ada atau diciptakan menjadi ada. Itulah sungguh kehidupan yang dihadirkan. Ada eksistensi, ada keberadaan karena Dialah sang ada yang menyebabkan dan yang menciptakan segala yang ada. Tetapi juga ada istilah tohu wawohu, artinya yang Dia atur dikatakan belum berbentuk. Ya, belum berbentuk, berarti ini masih kacau balau, masih berantakan sehingga Allah menatanya. Ini disebut dengan estetis. Jadi Allah mengatur begitu indah, semua dengan begitu rapi. Ada langit, ada bumi, ada laut. Jadi semua ada cakrawala yang memisahkannya, tidak tabrakan, tidak saling menghancurkan, dan kita bisa menikmati hari ini. Tetapi juga secara efektif bahwa semua yang diciptakannya begitu sungguh amat baik, berfungsi dengan baik. Dan kita melihat dari sisi pemeliharaannya juga. Kita sering mendengar dalam Fotum dikatakan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaan untuk selamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Artinya Dia yang menciptakan, Dia juga yang turut hadir, Dia turut bekerja, Dia ada, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Itulah pemeliharaan Allah. Itulah providensia Allah. Dan yang ketiga, kehidupan yang kita bisa rasakan, bisa nikmati darinya adalah penyelamatan dan hidup yang kekal.
Mengapa ada penyelamatan? Karena manusia sudah jatuh dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu sebabnya Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tidak mati lagi, tidak mengalami maut dan kematian kekal alias neraka. Itulah sebabnya dia datang. Bagaimana caranya? Dia datang harus menjadi manusia. Syaratnya demikian. Tapi manusia yang seperti apa? Manusia yang tidak berdosa, dia harus menjadi penebus. Harus ada kematian. Disandai dengan darah dan dia digantung di salib. Dia mati dan dia bangkit. Itulah sesungguhnya syaratnya. Dan siapa yang bisa memenuhikan semuanya? Itu hanya bisa Allah. Tapi Allah yang harus menjadi manusia. Dan hari ini kita rayakan kedatangannya, kelahirannya. Itulah Natal. Dan mari kita syukuri. Dia Allah yang hidup, yang sungguh setia. Dan itu sebabnya dia berkata bahwa dia datang ya supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Puji Tuhan. Dan yang menjadi pertanyaan terakhir, siapakah yang memperoleh hidup? Yang dimaksud dengan hidup yang dari yang tidak ada menjadi ada, hidup yang berguna, berfungsi, bermanfaat, hidup yang sungguh kekal. Dikatakan bahwa barang siapa percaya kepadanya, dia beroleh hidup yang kekal. Jadi mereka yang percaya kepada dia, itu yang harus Bapak Ibu Saudara pastikan. Kita tidak hanya kagum, kita tidak hanya begitu tertarik. Kita punya Allah yang hidup, kita tahu bahwa Yesuslah sang kehidupan itu. Tapi pertanyaannya, sudahkah engkau undang dia dalam hidupmu? Sudahkah engkau percaya dan terima dia dalam hatimu? Sebab barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Maka itu sebabnya ketika kita hidup yang sungguh-sungguh ada dalamnya, maka hidup itulah yang mengubahkan kita untuk punya hati yang betul-betul murni, hati yang penuh sungguh-sungguh, penuh dengan kekudusan, penuh dengan kebenaran. Dan itu berakibatkan kehidupan yang kekal. Tidak akan pernah hilang, tidak akan pernah lepas dari hidup kita. Karena dia yang menjamin bahwa dia yang memberi hidup kekal. Tidak ada seorang pun yang bisa memisahkan, tidak ada seorang pun yang bisa merebut dari kita. Mari kita syukuri bahwa di dalam Yesus ada hidup. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami bersyukur kembali kami boleh diteguhkan lagi untuk kami sungguh-sungguh memiliki hati yang terus bersekutu dengan Engkau. Karena hidup kami hanya ada di dalam. Tanpa-Mu, di luar-Mu, kami tidak dapat hidup, kami tidak dapat berbuat apa-apa. Mari Bapa, mampukan kami untuk boleh sungguh hidup di dalam Engkau. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Kiranya menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.